kita. Kami punya 4 anggota, saya Rizky dan saya J, terus kemudian rekan saya ada Siti Warga, Satria, sama Bella. Lalu di sini kami itu berniat mewawancarai untuk memenuhi tugas, sebenarnya ini tugas UAS, ya, tugas AS tentang advokasi dan perlindungan anak. Baik, saya mulai pertanyaannya. Yang pertama, apakah di TK atau dari lembaga sudah mengadakan program perlindungan anak? Kalau sudah, yang seperti apa? Baik Mbak, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau mengenai program khusus mengenai advokasi dan perlindungan anak di lembaga kami belum pernah ada. Tapi kalau misalnya secara tidak, yang bukan program secara khusus atau terjadwal atau teragendakan, kami pernah mendapatkan SK sekolah ramah anak dari dinas. Ini Belum Mbak. Lalu menurut Bunda, apakah penting mengajarkan anak untuk mempertahankan hak anak mereka dalam perlindungan diri? Ya, kalau menurut saya sih penting ya diajarkan dari, terutama di anak usia dini, sehingga nanti juga kedepannya juga akan bisa dia bisa bagaimana sih cara mengatasi untuk perlindungan diri atau bisa survive dan sebagainya. Nah itu penting juga. Tapi pengajaran ini untuk anak-anak tidak terlalu ini ya, karena kan masih anak-anak ya, masih anak usia dini, jadi disesuaikan dengan tingkat perkembangan usianya seperti itu. Kan menurut Bunda kan sangat penting ya sebenarnya. Terus itu dari pihak TK itu bagaimana sih cara mengajarkannya kepada anak gitu, apalagi kan anak-anak masih usia dini gitu. Iya, kalau di TK itu beda dengan jenjang lain ya Mbak. Jadi pengajarannya itu biasanya melalui bermain atau ketika saat bermain bersama teman. Kan itu ada kasus-kasus tertentu yang pastinya guru kelas ada melakukan sesuatu, misalnya secara mungkin itu kecil untuk seperti yang sederhananya ya Mbak, misalnya bermain, ini mainanku misalnya, mainanku, nah sama temennya direbut atau apa, nah dia kan berhak untuk melindungi haknya. Nah, seperti itu gurunya juga harus langsung berinteraksi dengan anak-anak, tidak boleh seperti itu, harus minta izin. Nah itu kan termasuk dengan perlindungan secara mainan ya Mbak ya, juga terhadap dirinya mungkin ada disakiti atau apa secara fisik, dia juga harus bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Terus menurut Bunda nih, kan tadi kan ada yang seperti merebut mainan itu. Ya. Terus bagaimana cara supaya anak itu tahu mana batasan itu yang boleh atau yang enggak gitu. Misalkan nih, kayak anak itu boleh melakukan ini, tapi anak itu tidak boleh naik di meja gitu, atau anak itu tidak boleh seperti ini gitu kan. Ya. Kalau di sekolah Mbak pengajarannya, karena memang langsung ke guru ya Mbak ya, langsung ke guru kelas, itu langsung memang kita kasih peringatan dalam hal ini seperti itu tidak baik ya, naik meja tidak baik ya, jadi harus turun meja untuk menulis. Kalau duduk di mana, di kursi seperti itu. Nah itu juga banyak sih Mbak kasus-kasus seperti itu. Jadi memang kalau misalnya secara baik dan tidak baik itu kalau guru TK ya ketika saat di kelas, ketika saat di sekolah, di luar sekolah sudah kita serahkan ke orang tua, ya orang tua nanti yang memberikan pengajaran seperti itu. Nanti kembali ke sekolah sampai pagar, di dalam sekolah udah tanggung jawab kita. Jadi nggak bosan-bosan kalau seperti itu. Ini tadi kan di luar juga seperti itu. Ayo yang baik, gurunya bilang dia begini-begini sama temennya. Ayo mainnya yang baik, nah gitu. Yang baik yang seperti apa? Tidak boleh begitu sama temannya. Nah teman disayang, ayo apa seperti itu terus diulang-ulang untuk anak-anak gitu. Itu sih usahanya guru. Terus misalnya melalui lagu-lagu sayang teman atau apa mungkin gitu. Karena kalau anak TK ini nggak bisa seperti anak SD SMP ya yang sudah bisa menerima langsung real, atau kita masih apa sih anaknya itu masih belum bisa. Kalau misalnya suruh yang bagaimana itu belum bisa, daya pikirnya masih terbatas gitu. Terus menurut Bunda sendiri, apakah selama di sekolah ini ya, apakah ada itu anak yang terlihat bermasalah secara emosional atau kognitifnya gitu? Misalkan nih ada anak itu kelihatan di kelas itu pemalu banget gitu, atau anak itu terlalu tantrum gitu. Iya, oke Mbak. Emosional itu kan bukan yang marah-marah aja ya, bukan tantrum aja. Emosional itu bisa menangis, bisa sedih, bisa terlalu gembira, itu masuk di emosional. Jadi ada lah Mbak ya, seperti itu. Setiap tahun, setiap angkatan itu pasti ada anak yang berkebutuhan khusus, bukan berarti anak bodoh ya, yang berkebutuhan khusus yang perlu kita beri perhatian. Makanya kita kenapa dikatakan anak berkebutuhan khusus atau anak spesial, karena memang butuh perhatian gitu ya. Itu banyak sekali. Ada yang secara emosionalnya aja kognitifnya oke ya, ada yang
kognitif ada yang emosional sama kognitifnya ini berbarengan. Nah, kecerdasan emosional ini memang kadang tidak sebanding dengan kecerdasan kognitifnya ya. Kalau kadang kognitif juga tidak diimbangi oleh emosionalnya. Ada yang pintar mbak, udah pintar baca langsung buku cerita dan sebagainya, tapi emosionalnya belum bisa. Dia masih egois, suka nangis gitu ya, nggak mau diganggu temennya ada, tapi pintar anaknya. Ada yang sejalan, emosionalnya juga nggak bisa, kognitifnya juga belum. Nah itu ada juga seperti itu mbak. Terus kan kalau misalkan nih ada anak yang bermasalah seperti itu tadi kan, apakah dari pihak sekolah sendiri itu pernah mengkonsultasikannya ke orang tuanya atau gimana? Dan itu pada saat kapan? Ya, begini, kalau yang dalam tanda kutip masalah yang kita perhatikan itu beda waktu mbak. Tapi kalau yang keseharian atau apa, itu kan kita ada buku penghubung, ada bertemu tatap muka dengan orang tua. Nah, kalau yang masalahnya yang tidak terlalu banget gitu ya, kita bisa ngobrol, bisa lihat buku penghubung. Anda hari ini begini itu, yang tidak tidak terlalu inilah ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu kelas misalnya ada anak itu aja, kan beda dengan temennya. Pastinya akan kita panggil orang tuanya ke sekolah. Panggil ke sekolah, ibu bagaimana, atau kita visit ke rumahnya. Kita kan nggak tahu ya kunjungan, kita kan nggak tahu latar belakang anaknya bagaimana, ternyata tidak ditinggal orang tuanya bekerja, jadinya dia di sekolah minta perhatian, itu kan juga pengaruh ya. Nah itu juga kita juga kadang panggil orang tua kalau memang anaknya ini sudah ya seperti itu. Nah orang tuanya datang, iya udah minta tolong ya, ini kalau di rumah sih kadang ada yang di rumah tuh yang nggak begitu, ada yang juga begitu gitu. Mohon diperhatikan lagi ya bu di rumah, karena di sekolah sudah banyak yang inilah teman-teman orang tua juga lapor kan gitu. Nah itu kalau yang ringan-ringan aja yang tidak terdampak untuk psikis dan psikologisnya. Tapi kalau yang modelnya seperti misalnya ya mbak ya, itu kelihatan dalam tanda kutip autis, nah kita panggil juga dengan bentuk ahli, dan itu pun kita tidak bisa langsung karena ada observasi dari pihak ketiga, mitra dinas itu puskesmas. Nah puskesmas itu dalam satu semester kita dikunjungi untuk melihat anak itu dari fisik motoriknya, dari dia fisik motorik halusnya, dari kognitifnya. Jadi satu kelas misalnya dikumpulkan ada antrian gitu, anak itu sudah bisa lari dengan sempurna, bisa tangkap bola. Nah itu untuk fisiknya. Nah untuk yang emosionalnya juga seperti itu, ada petugas dari puskesmas yang ngecek gitu. Nanti kalau misalnya terdeteksi anak-anak ini ada sesuatu, ada rujukan orang tua sudah hadir di puskesmas atau langsung ke tumbuh kembang di Poskomo misalnya. Tapi kendalanya itu tadi mbak, aku yang cerita, kadang ada orang tua yang nggak mau terbuka, ada yang orang tua yang denial bahwa anaknya tidak kuat. Berarti kan ini kan kerjasama sama pihak puskesmas. Iya, kalau yang memang benar-benar ini ya mbak, benar-benar minta perhatian. Ya, kalau yang tidak apakah untuk anak ngetes fisik motor anak atau juga tumbuh kembang anak sih? Iya, dia ada ininya sih, ada penilaiannya gitu mungkin ya. Dia bawa kertas kan mbak, misalnya misalnya kok belum bisa ya menangkap bola. Nah, tapi tidak semua mbak yang tidak bisa menangkap bola tidak bisa, enggak. Hanya beberapa aja nanti, karena memang sudah beda dengan temannya, misalnya 2 atau 3 anak yang dirujuk. Siapa tahu kan juga ya puskesmas juga cek gizinya. Iya, kalau gizi mbak itu kita ada tiap bulan tuh BBTB di Kepala dan sebagainya, kita setor ke dinas pendidikan. Nah dinas pendidikan ngeling sama dinas kesehatan, nanti tuh di aplikasi kita tuh ada tulisan kurang gizi, gitu anaknya ya, karena tinggi sama berat badannya nggak seimbang nih mbak. Nah ada langsung baru tuh konsultasi lagi kok. ya, nanti akan ada tindak lanjut lagi, biasanya itu dari puskesmas seperti itu. Baik, kan tadi katanya kan banyak kayak permasalahan emosional atau tadi. Nah, apakah pernah melihat anak dicurangi atau melakukan pencurangan dan bagaimana cara mencegahnya? Kalau anak biasanya terjadi di saat bermain sih mbak ya. Kalau misalnya kecurangan dan sebagainya, atau anak kan di situ sih. Kecurangan biasanya ya tadi mainan misalnya, atau saat bermain kan dia merasa ingin menang, nah itu kan dia mencurangi temennya untuk tujuan menang tadi. Nah itu ada sih ya, lagi-lagi ya gurunya harus memperhatikan atau memberikan pemahaman sama anak. Ini nggak baik ya, kalau curang itu bermainnya harus jujur, harus apa. Kalau kalah ya kalah kan seperti itu. Jadi sudah ditanamkan, oh kalah ya sudah, kalah diterima gitu ya.
lomba-lomba kita itu harus menang kan nggak mungkin ya yang nggak menang nangis gitu ya. Iya. Dia kalau mau menang harus curang kan nggak seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa kalau lomba itu kompetisi. Jadi kadang kan ada nggak boleh kompetisi sejak dini. Kalau menurut saya sih boleh ya asal tidak melebihi lah ya. Misalnya yang bagaimana enggak. Nah jadi anak itu biar tahu rasanya bagaimana berkompetisi dengan baik. Iya. Itu nggak apa-apa menurut saya. Iya. Yang nggak bisa berarti dia akan tanya kok nggak bisa ya. Iya makanya lain kali harus belajar, harus berusaha, harus ini kan gitu. Kan kadang ada anak yang kepingin nangis kepingin piala tapi kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi harus ditanamkan kalau menang itu memang usahanya dari usaha gitu. Biar lebih semangat gitu. Iya biar lebih semangat. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi memang sih katanya ada yang belum penelitian juga ya. Kalau ada yang bilang kalau anak usia dini tuh belum bisa untuk lomba. Tapi menurut aku tuh ada tingkat usia tertentu boleh lah ya anak itu bisa mempunyai sifat kompetisi. Jadi dia kompetitor yang baik tapi kan gitu. Nah kenapa dia kalah kan gitu harus sportif gitu. Kalau aku sih sejauh ini yang tidak harus dipaksakan ke anak untuk bagaimana kan tapi gini mbak tapi sisi lain itu juga kasihan kenapa karena dia dipaksa menang oleh orang tuanya itu beda lagi ya masalahnya orang tuanya kadang curang nah kenapa menggambar nih ya digambari diwarnain ya tanpa spontan panitia nah itu kan curangnya kadang dari orang tua biar aja sudah kan gitu nah jadi anaknya ikut nah jadi belajarnya seperti itu jadinya iya lomba yang marah-marah kan ibunya kan gini ayo rapi kan gitu ya dikasih lomba sopo gitu kayak gitu. Kalau misalkan kecurangan apa dicurangi dalam segi misalkan kayak penghapusnya anak terus diambil gimana gitu. Iya itu juga banyak terjadi di kelas-kelas gitu Terus ya. cara mengedukasi anak yang dicurangi ataupun mencurangi itu bagaimana? Ya, disampaikan biasanya guru kelas ya Mbak ya, karena yang terlibat langsung di dalam kelas ya gurunya harus memberikan pemahaman tadi. Ya kalau punya miliknya ini harus minta izin kalau diambil, harus minta izin. Minta izinnya bagaimana? Aku pinjam. Nah, berarti dikembalikan kan gitu. Tidak boleh langsung diambil karena ini milik orang lain. Jadi izin dulu, aku pinjam ya penghapusnya. Anak-anak aja Mbak kadang masuk gitu ya, pinjam bola. Dia mau pinjam. Ya nanti dikembalikan ya pinjam bola. Jadi dikembalikan lagi. Jadi penanamnya seperti itu sih. Biar dia tahu mana yang harus dikembalikan punya haknya. Enggak. Bagaimana cara mengajarkan anak itu supaya mempertahankan haknya dia gitu. Jadi kan kalau misalkan bunda tadi kan bilang ya kalau apa minjam harus izin gitu kan itu kan untuk yang melakukan atau untuk yang apa Iya. yang milik itu bagaimana Iya, beda-beda ya Mbak tiap anak itu kasusnya. Kalau misalnya ada anak yang barangnya dirampas atau direbut gitu, ada anak yang diam nangis, ya, lapor ke guru, misalnya gitu. Tapi ada anak yang melawan, ada juga. Itu tergantung sih dari karakter anaknya sendiri ya Mbak. Bagaimana dia bisa mempertahankan nggak hak miliknya dengan cara sendiri tanpa minta bantuan gurunya. Tapi ada yang langsung nangis lapor sama gurunya. Karena karakternya anak kan beda-beda. Jadi ada yang dari rumah itu memang sudah survive, sudah bisa mengatasi dirinya sendiri kalau dia disakiti atau direbut mainannya seperti atau barangnya jadi dia bisa secara sendirilah menyelesaikan. Tapi yang tidak bisa diselesaikan ini ya kita memang harus membantu seperti itu untuk mendapatkan kembali barangnya ya kita beri pengertian masing-masing lah, pengertian secara bahasa sederhana ya untuk anak TK. Iya. Ada lagi mungkin penanaman mengenai setara perlindungan fisik ya, mana yang boleh disentuh mana tidak ya tadi ya lewat lagu-lagu kita kenalkan sentuhan yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Tapi anak-anak itu juga kita beri pemahaman secara edukasi sederhana bahwa anak-anak itu perempuan kalau dipegang dari mana sampai mana itu tidak boleh ya. Nanti lapor langsung ke orang yang lebih tua, orang yang guru atau siapa yang teman-teman kenal misalnya gitu. Terus anak laki juga kalau tidak kenal itu bagaimana, tidak boleh. Itu juga anak laki ada batasannya juga dari mana sampai mana kan gitu Mbak. Terus ya kalau sesama teman mereka kadang sudah paham ya, entah itu dari gadget masing-masing atau dari orang tua di rumah, nggak boleh loh kamu itu megang gitu tadi kayak temannya digini ya, atau menirukan orang dewasa misalnya. Itu ada temannya yang sudah paham sih seperti itu. Jadi temannya nggak boleh loh gitu, itu part of
situ kadang seperti itu. Jadi dari anaknya langsung gitu sudah. Iya, kalau dari Bu Guru sih edukasi sederhana, misalnya lewat nyanyian atau memang praktek-praktek yang mana yang boleh, mana yang enggak, yang boleh disentuh. Oke, kan itu kan untuk apa edukasi lagu-lagu atau apa itu kan buat mengajarkan itu tidak boleh disentuh ya. Terus bagaimana cara mengajarkan anak kalau dirinya sendiri itu tidak boleh menyentuh perangkat seperti itu? Kalau itu juga diedukasi ya Mbak secara sederhana juga kalimatnya bahwa teman-teman ini juga harus sayang teman. Sayang teman itu bagaimana mengaplikasikannya? Oh, sesama perempuan boleh berpelukan. Tapi kalau laki dan perempuan itu tidak boleh ya teman-teman. Makanya kenapa Mbak kita ajarkan sejak dini itu, mohon maaf ya. Jadi untuk alat kelamin untuk anak usia dini itu kita kasih 13 kali atau satu semester 2 kali. Nah kita kasih tahu ini perempuan, ini laki, pengenalan gender gitu ya. Jadi kita tidak, mohon maaf ya, kita tidak mau bilang sama anak-anak itu sudah diajarkan sama anak-anak bukan penis lagi, bukan apa namanya burung atau titik, burungnya itu enggak. Setelah mohon maaf ya toilet, ayo dibersihkan penisnya itu apa itu Bu? Tapi ada anak yang sudah paham, karena di rumah sudah diajarkan oleh orang tuanya. Jadi supaya juga mengedukasi anak-anak merubah perilaku apa kata-kata yang biasanya burung, titit dan sebagainya itu juga masuk dalam ini Mbak, dalam awalnya sih kita nggak enak ya, tabu ya, karena kita kayak gitu ya, tapi lama-lama nggak apa-apa seperti itu. Tapi nggak semua karena kita Indonesia ya, nanti kembali ke rumah kan beda lagi. Iya gitu. Terus habis itu mohon maaf nih Bunda, kan saya kan tidak tahu keluarganya anak itu seperti apa, apakah ada single parent atau Iya. itu sudah bekerja gitu kan. Terus menurut Bunda sendiri itu apakah ada perbedaan yang terlihat jelas antara anak yang dari orang tua yang Ya, ini Mbak, ada, tapi nggak semua ya, nggak sih, ada nggak, tidak semua seperti itu. Tapi gini, kalau memang orang tuanya single parent, tapi dia mendapatkan kasih sayang yang penuh, mungkin dari kakeknya kan, neneknya, itu nggak seberapa pengaruh sih. Tapi ada memang anak-anak itu yang terlihat. Nah, kita kan ada kakak nih ya, kakaknya kok sama yang bapaknya mana? Nah, awalnya kan kita tidak tahu ya. Kadang bapaknya ini, tapi di aktunya ini. Nah, itu banyak terjadi itu seperti itu. Jadi memang dia kakaknya sama bapak barunya, tapi di akte kelahirannya dengan bapak yang lama. Nah, itu ada itu. Itu juga berbeda ya Mbak ya. Iya. Terus ada yang orang tuanya divorce atau single parent juga ada. Ada yang berbeda dengan teman-temannya karena kasus seperti ini, ada yang enggak. Jadi ada yang samar nggak kelihatan. Nah biasanya kalau yang memang beda banget itu guru sudah memahami Mbak. Kasihan ya kan, anak kan gimana ya, dia juga tidak menginginkan untuk hidup seperti itu. Ya jadi di sekolah ini kadang pengaruhnya itu kalau sudah ada kegiatan kita dengan tema misalnya keluargaku, ayo kumpulkan foto ayah. Nah itu sudah pengaruh tuh anaknya, aku nggak ada ayah tuh, atau saya tidak punya. Kadang orang tuanya gini, jangan sebut ayahnya ya kalau di sekolah. Nah itu dari orang tua kayak gitu. Ada yang tidak menyebutkan tapi tingkah laku anaknya sudah kelihatan. Oh, anak ini butuh perhatian, bukan nakal ya, butuh perhatian karena di rumah kan dia tidak mendapatkan dari ayah sama ibunya, hanya ibu saja atau dari ayah saja. Tapi kalau itu yang paham Mbak, kadang ada yang belum paham ya nggak ada masalah. Jadi anaknya enjoy aja, dia tidak paham. Nah, seperti itu. Jadi yang ini di kelompok bermain terjadi kelompok bermain itu kan anaknya belum paham ya. Iya. Mama atau ditinggal waktu kecil itu kan nggak tahu. Jadi dia enjoy aja, nggak ada masalah. Tapi kalau yang terjadinya itu memang dia di usia seperti itu yang kasihan. Kasihan anak-anak seperti itu kasihan ya. Mudah-mudahan nanti setelah dia dewasa dia akan paham dan sudah bisa lah hidupnya kan ya. Kita kayak perilakunya itu kelihatan beda banget dalam keseharian atau biasa aja dalam konteks tertentu aja. Ya, kalau di tahun ajaran ini saya rasa memang ada tapi tidak terlalu. Tapi yang kemarin ada seperti itu, dia minta perhatian. Setelah kita deteksi, kita selidiki atau observasi lagi atau kita fisik rumahnya memang kondisinya seperti itu. Dan kita dulunya harus memahami. Jangan salah Mbak, anak lengkap pun juga terjadi seperti itu. Kurang perhatian. Iya, jadi bukan karena hanya orang tua yang nggak lengkap dan sebagainya. Orang tuanya ada loh, anak juga ada. Nggak diperhatikan Mbak. Aku pegang bajunya ini aja risih sampai elek, lambiku dicuci apa langsung dipakai. Iya, itu ada orang tuanya. Kenapa? Ya memang orang tuanya. Iya. Nah, iya, macam-macam Mbak.
Tapi memang kalau dari anak yang divorce seperti itu ya, nah, itu bukan nakal, kita capnya bukan nakal, karena memang anaknya minta perhatian aja sama bu gurunya, peluk-peluk atau apa gitu ya. Lebih mendekatkan Atau diri. minta perhatian ke temennya, egois dan sebagainya. Ternyata di rumah seperti itu. Ada lagi yang keluarga lengkap, tapi juga seperti itu. Iya. Semacam sih. Kurang perhatian. Iya, lah pagi orang tuanya dua-duanya bekerja, dititipkan ke pembantu. Jam berapa dia ketemu pembantunya, baru datang jam 7 malam. Dia udah jam tidur. Mau dititipkan ke sekolah supaya nanti SD-nya sudah bisa baca, nggak bisa seperti itu. Kita ini harus bekerja sama. Kalau mau mengadakan TK ya 3 jam aja. Gitu Mbak. Macam ya. Lagi mungkin. Baik, terima kasih. Sekian pertanyaan yang dari kami. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti kami simpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, usaha. Terima kasih juga, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan. Sama-sama, Mbak. Terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama.